Ini harus kita syukuri bersama. Pembekalan guru Sekolah Dasar Islam Al-Fat. Setelah pembekalan guru SMP, Perkumpulan Pendidikan Islam Al-Fat kembali menggelar pembekalan untuk 43 guru yang terdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan Sekolah Dasar Islam Al-Fat. Kegiatan itu dilaksanakan 11 Juli 2023 di Rumah Makan Bu Titin, Jalan Parikandangan, Damarulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sehari setelah pembekalan guru SMP. Seperti biasa, pembekalan guru itu dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Dr. Andes Muhammad Janjang Tego Sembodo, selaku Ketua Perkumpulan Pendidikan Al-Fat, mengajak para guru untuk menjaga dan meningkatkan kualitas proses belajar. Juga bagaimana memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat untuk pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini adalah menjawab kebutuhan orang tua siswa yang mempercayakan anak-anak untuk bersekolah di Al-Fat, baik pada jenjang kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga jenjang SMP. Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Fat Insinyur Indarwati MSI sebagai pemateri kedua masih menekankan perlunya menjalin sinergi melalui pola komunikasi dan kolaborasi, yakni mengenal semua anggota tim, saling percaya, tidak saling menyalahkan, tanggung jawab, transparan, jujur, dan bekerja sepenuh hati. Dalam kesempatan itu, ia mengajak semua guru untuk melakukan simulasi dengan permainan yang menyenangkan untuk menciptakan pemahaman para peserta pembekalan guru dengan memberikan 3 permainan. Ada tic-tac-toe, line drawing, dan evakuasi bola. Dari permainan itu, para guru diharapkan mampu mendapatkan point learning serta membentuk pola pikir kreatif, toleran, kerjasama, serta semangat juang dan kemampuan kerjasama dalam tim sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Berangkat dari komunikasi inilah harapan besar kami di saat pulang nanti atau setelah selesai pembekalan, para guru dapat mengimplementasikan dengan baik sehingga apa yang kita harapkan mendapatkan hasil yang luar biasa dari pembekalan kita pada hari ini. Sebenarnya dari yang ditargetkan pada tahun lalu 80% tuntas ya. Walaupun harusnya kita bicara 100%. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, pasti itu. Tapi kedepannya kelemahan atau mungkin kesalahan yang kami lakukan itu bisa kami jadikan pijakan untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. Sesuatu atau ketuntasan minimal atau target yang kami harapkan dari semua jenjang itu seperti halnya istilah pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu yang harus kami kejar. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya atau tidak henti-hentinya kami lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan perbaikan, kita lakukan pembekalan, kita lakukan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh guru tersebut untuk meningkatkan kualifikasi dirinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa komunikasi adalah hal yang mudah diucapkan, susah dibangun ya, karena memang membutuhkan kekompakan dan kesamaan persepsi. Oleh karena itu saya rasa untuk kegiatan outdoor pun tetap tujuannya tetap membangun komunikasi. Kami yakin dengan berbeda tim, katakanlah berganti tim kerjanya, pasti kita harus mempelajari lagi karakter masing-masing teman kita. Oleh karena itu kegiatan outdoor nanti titik tekannya tetap di komunikasi, walaupun itu nanti dilakukan dengan fun game, tidak dengan materi dalam suatu ruangan seperti itu. Dr. Andes Muhammad Janjang Tego Sembodo menekankan kepada para guru untuk menuntaskan semua kebutuhan anak dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, tuntas dalam soal membaca, menulis, dan berhitung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengakhiri pembekalan guru-guru SD, guru-guru mulai dari TK, SD,
di rumah makan Bu Titi Damar Wulan ini, alhamdulillah apa yang menjadi target kami, apa yang menjadi harapan kami ini sudah bisa direspon dengan baik oleh guru-guru playgroup TK SD Islam Al-Fat. Kemudian berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas untuk pembekalan, bahwa yang namanya murid itu senantiasa dinamis, senantiasa tidak linear dalam hal pemikirannya. Untuk itu guru-guru perlu ditingkatkan kreativitasnya. Kalau perlu dia harus keluar dari kungkungan kurikulum yang membelenggu ini, sehingga inti dari dia belajar itu bisa tercapai. Jadi wali murid menitipkan anaknya itu supaya bisa apa? Kalau SD ya bisa membaca, menulis, berhitung, itu aja sudah luar biasa. Jadi bisa baca Latin, menulis Latin, membaca Al-Quran, kemudian matematika, bisa dan mengerti apa yang menjadi mata pelajaran tersebut. Jadi tidak sekedar menghabiskan materi matematika, menghabiskan materi membaca saja bukan, tapi anak betul-betul mengerti. Berarti tuntas adalah mengerti dan bisa, dan kalau dikasih soal-soal atau materi-materi yang berkaitan kedua ini, dia itu dengan mudah mengerjakannya tanpa ada kesulitan sama sekali. Itu yang namanya tuntas. Nah, untuk mencapai ketuntasan ini guru harus, staf pengajar ini harus senantiasa di-upgrade kemampuannya. Bagaimana cara menuntaskan? Jadi cara-cara strateginya belajar mengajar itu gimana supaya tuntas? Ya kalau nggak bisa di dalam, harusnya di luar. Karena yang namanya belajar itu tidak harus dalam kungkungan kelas yang ukurannya 7 kali 6 meter, tapi di luar masih banyak alam yang bisa membuat anak-anak bisa menuntaskan materi-materi tersebut. Ya, tuntas belajar adalah pencapaian taraf minimal dengan tidak menyisakan masalah atau persoalan. Demikian, tim liputan Al-Fat melaporkan.